Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia kelas 46 akan mempresentasikan pembahasan artikel jurnal ilmiah kami dengan judul Tipologi Belajar Mahasiswa pada saat pembelajaran daring. Saya Camilah Harunisa Arica dari Departemen Matematika NRP 0611 184 05 kali 10. Saya Talia Fausa Damayanti dari Departemen Matematika NRP 06111184 05 kali 34. Saya Adila Skaratuju Praitno dari Departemen Matematika NRP 061184 05 kali 92. Saya Oktaviana Larasati dari Departemen Matematika NRP 061184 04 kali 107. Saya Frederick James Sutrisno, NRP 500620146 dari Departemen Aktuaria. Pertama-tama kita akan membahas mengenai abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan belajar yang dihadapi mahasiswa pada saat pembelajaran daring, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap para dosen, fakultas, maupun perguruan tinggi yang umumnya pembuat kebijakan mengenai sistem pembelajaran daring. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan tipe deskriptif, di mana populasi atau sampel sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, di mana pertanyaannya terkait dengan tipologi belajar yang terdiri dari visual, auditorial, dan kinestetik. Selanjutnya, data ini dianalisis dengan metode statistik. Objek penelitian ini berjumlah 103 orang mahasiswa aktif, baik laki-laki maupun perempuan di ITS. Selanjutnya akan membahas mengenai pendahuluan dari penelitian ini. COVID yang pertama kali muncul pada tahun 2020 menjadi wabah yang menyelimuti dunia di awal tahun 2020. Pendidikan di Indonesia segera bereaksi pada Maret 2020 dengan memindahkan segala kegiatan pembelajaran ke dalam aplikasi daring. Perpindahan perkuliahan ke metode daring tidak berjalan tanpa masalah. Pembelajaran daring biasa dinilai inferior dibandingkan dengan pembelajaran luring atau tatap muka dikarenakan banyaknya masalah teknis dan juga kesulitan dosen dalam memantau aktivitas mahasiswa. Ada berbagai macam platform yang sering digunakan dalam perkuliahan daring, antara lain Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, Discord, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Apapun platform yang digunakan, mahasiswa dituntut untuk bertanggung jawab dalam belajar mandiri, dengan dosen membantu dalam pengajaran dan koordinasi. Perkuliahan akan berbasis pada kemauan dan dorongan masing-masing dari mahasiswa sendiri. Hal ini semakin menonjol dalam perkuliahan daring dikarenakan dosen juga kesulitan dalam melakukan pemantauan kelas dibandingkan dengan perkuliahan luring. Kemandirian belajar merupakan aktivitas yang didorong oleh kemauan, pilihan, dan tanggung jawab dari pembelajar, dalam hal ini mahasiswa. Kegiatan belajar mandiri yang dilakukan mahasiswa memunculkan beberapa tipologi belajar. Tipologi belajar dapat diartikan sebagai cara paling efektif seseorang dapat memproses, menyerap, dan juga mengolah informasi dari materi yang telah disampaikan oleh dosen. Tipologi belajar yang dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu visual dengan cara melihat, yang kedua yaitu auditorial dengan cara mendengar, dan yang terakhir yaitu kinestetik dengan cara bergerak. Ada baiknya jika pemetaan tipe tipologi belajar mahasiswa dapat dianalisis dan juga dipelajari. Melalui informasi tersebut dapat juga diidentifikasi segala faktor penghambat dan juga kendala mahasiswa dalam menjalankan tipologi belajar masing-masing, terutama pada perkuliahan daring. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melihat kembali pemetaan pembelajaran mahasiswa dalam kondisi daring serta segala kendala yang disertai. Untuk bab 2 metodologi, metode yang kami gunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif tipe yang deskriptif. Metode ini dilandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Adapun pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih, tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Jadi, penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data yang didapat dari sampel populasi kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai 3 tipe belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik dalam pembelajaran daring.
Kami melakukan survei mengenai tipologi belajar mahasiswa yang terdiri dari 10 pertanyaan berbeda dengan bersifat tertutup atau pilihan ganda, yaitu tentang pola belajar mahasiswa, pola mengerjakan tugas mahasiswa, kebiasaan mahasiswa selama pembelajaran daring, kesulitan mahasiswa yang utama selama pembelajaran daring, minat mahasiswa dalam alat bantu pembelajaran yang digunakan, aktivitas yang paling tidak disukai mahasiswa dalam pembelajaran daring, tempo presentasi utama dan ideal selama pembelajaran daring, sikap mahasiswa dalam menyiapkan presentasi, kondisi mahasiswa saat pembelajaran daring, dan minat terhadap 3 jenis seni. Dari 10 pertanyaan tersebut merupakan upaya yang tepat dalam melakukan survei ini. Setiap pertanyaan memiliki 3 jawaban berbeda, yakni A yang berhubungan dengan visual, B yang berhubungan dengan auditorial, dan C yang berhubungan dengan kinestetik. Dengan metode penelitian deskriptif, kualitatif diperoleh hasil penelitian bahwa secara umum mahasiswa paling menyukai aspek visual dari pembelajaran daring. Kesimpulan tersebut diperoleh dari data yang disajikan dengan baik menggunakan tabel dalam pembahasan sehingga dapat dengan mudah dianalisis. Hasil dari tabel tersebut diolah dengan menggunakan rumus sehingga diperoleh suatu persentase. Persentase tersebut dapat langsung dilihat angka yang paling tinggi yang menunjukkan kebiasaan yang banyak digemari mahasiswa dan juga sebaliknya. Untuk bab 3 hasil dan pembahasan, kita mulai dalam subbab 3.1 profil responden. Responden pada penelitian ini berasal dari 10 departemen ITS, khususnya Departemen Matematika, Departemen Aktuaria, dan Departemen Teknik Instrumentasi sebagai 3 departemen mayoritas. Jumlah responden sebanyak 103 mahasiswa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam 3 angkatan yang telah mengalami pembelajaran daring dengan jangka waktu kurang lebih 1 tahun ini, yaitu angkatan 2018 sampai dengan angkatan 2020. Berikut dapat dilihat grafik pembagian departemen yang mengisi kuesioner kami. Untuk grafik ini dapat juga ditunjukkan bahwa responden terdiri dari 55 mahasiswi dan 48 mahasiswa yang berasal dari berbagai angkatan dengan sebaran 50 yang dari mahasiswa angkatan 2018, 26 dari mahasiswa angkatan 2019, dan 27 dari mahasiswa angkatan 2020. Selanjutnya, subbab 3.2 akan kami ulas secara satu persatu jawaban dari responden kami atas setiap pertanyaan yang kami ajukan di kuesioner. Selanjutnya, data tersebut kami sajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Diagram yang pertama merupakan jawaban dari pertanyaan selama melakukan kuliah daring, tipe pembelajaran dosen seperti apa yang paling kamu sukai. Kita lihat 45,6% menjawab telekonferensi atau mendengarkan penjelasan dari dosen, 29,1%-nya menjawab teks grafis, gambar, atau foto, 25,2% menjawab operasi konten-konten pada aplikasi atau perangkat keras pada komputer. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa lebih merasa nyaman apabila dosen menyampaikan materinya melalui telekonferensi langsung, contohnya melalui media Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Untuk diagram yang kedua ini merupakan jawaban atas pertanyaan ketika diberi tugas secara daring, tugas seperti apa yang paling kamu sukai. Terlihat lebih dari 50% responden kami, sebanyak 54,4% menjawab tulisan, baik tulisan tangan maupun ketikan, dan yang paling sedikit 9,7%-nya menjawab diskusi, wawancara, telekonferensi. Selanjutnya, diagram yang ketiga merupakan jawaban atas pertanyaan ketika diberi tugas secara daring oleh dosen, teknik penyampaian atau penjelasan tugas seperti apa yang paling kamu sukai. Kita lihat 41,7% responden menjawab membaca tugas yang diberikan melalui PDF, PPT, maupun e-book, 37,9%-nya menjawab mendengarkan penjelasan tugas secara langsung melalui telekonferensi, dan sisanya 20,4% menjawab melalui aktivitas bergerak atau membuat kreasi terlebih dahulu. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian tugas melalui PDF, PPT, maupun e-book lebih diminati oleh mahasiswa dibandingkan melalui metode lain. Selanjutnya, untuk jawaban pertanyaan selama menjalani kuliah daring, kesulitan seperti apa yang paling sering kamu alami? 40,8% responden menjawab mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Selanjutnya 37,9%-nya menjawab menuliskan informasi yang dijelaskan tetapi belum mampu memahaminya. 21,4% menjawab memahami hal-hal yang abstrak seperti simbol dan lain sebagainya. Terlihat bahwa penyampaian materi lisan kurang dipahami oleh mahasiswa. Maka untuk mengantisipasi kondisi tersebut, kami mengajukan pertanyaan yang selanjutnya.
yaitu dari kesulitan yang kamu alami, kira-kira alat bantu pembelajaran seperti apa yang paling kamu butuhkan agar lebih mudah memahami pembelajaran. Hampir 50% responden, sebanyak 47,6%-nya menjawab gambar, video, tulisan, dan ilustrasi. Disusul 32%-nya menjawab podcast, audio atau rekaman, diskusi. 20,4%-nya menjawab objek nyata. Maka dapat kami lihat bahwa menjawab pertanyaan yang sebelumnya juga, penyampaian materi lebih mudah apabila dengan bantuan gambar, video, tulisan, maupun ilustrasi yang diimbangi dengan penjelasan secara lisan oleh dosen yang bersangkutan. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan aktivitas yang kurang disukai oleh mahasiswa selama kuliah daring, 43,7% menjawab diberi tugas membaca materi, 35,9%-nya berdiam diri tanpa aktivitas atau praktik, dan sisanya 20,4% mendengarkan penjelasan secara langsung. Dari presentasi tersebut, dapat disimpulkan mengerjakan tugas tanpa dijelaskan dahulu tidak disukai oleh sebagian besar mahasiswa. Namun mahasiswa juga merasa bahwa diam saja juga bukan hal yang disukai, sehingga diperoleh solusi. Jika mahasiswa diberi tugas dengan arahan yang jelas, maka tugas tersebut akan lebih diminati oleh mahasiswa selama perkuliahan daring. Yang selanjutnya, diagram jawaban atas pertanyaan tempo presentasi yang disukai oleh mahasiswa selama perkuliahan daring berlangsung. Mayoritas mahasiswa sebanyak 82,5% menjawab dengan tempo sedang, 14,6%-nya menjawab tempo cepat, dan sisanya menjawab tempo lambat. Dengan tempo yang sedang, materi lebih mudah dimasuk karena apabila cepat, hanya sebagian mahasiswa yang dapat menangkap materi tersebut, dan apabila lambat akan menyebabkan kebosanan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, diagram jawaban atas pertanyaan teknik presentasi yang disukai oleh mahasiswa selama perkuliahan daring. 51,5% responden kami menjawab membicarakan isi presentasi, 33%-nya membaca isi presentasi, dan sisanya 15,5% mempraktekkan isi presentasi. Selanjutnya, diagram untuk pertanyaan kondisi belajar dengan kepribadian di sekitar mahasiswa selama kuliah daring. 59,2% merasa terganggu, 27,2%-nya merasa biasa saja, dan sisanya 13,6% merasa tidak terganggu. Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan ini bahwa perlunya kondisi yang tenang selama pembelajaran agar dapat berkonsentrasi selama perkuliahan tersebut berlangsung. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari kami, seni yang disukai oleh mahasiswa selama kuliah daring. 51,5%-nya menjawab seni musik, 35%-nya menjawab seni lukis, gambar, sketsa, ukir, dan lain sebagainya, 13,6% menjawab seni tari. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih menyukai metode pembelajaran yang menggunakan seni musik di dalamnya atau mengandung audio di dalamnya. Selanjutnya masuk ke subbab 3.3 yaitu tentang pembahasan, dan berikut akan ditampilkan hasil dari seluruh pertanyaan pada penelitian yang telah dilakukan. Pada setiap pertanyaan akan dikategorikan berdasarkan tipologi yang sesuai dengan jawaban responden. Lalu dari hasil kategori tersebut didapatkan angka-angka yang merepresentasikan jumlah mahasiswa yang sesuai dengan tipologi. Angka-angka tersebut disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel 1 hasil penelitian ini, diperoleh tipe pembelajaran mahasiswa paling banyak adalah yang bertipe auditori. Lalu untuk format tugas daring paling banyak bertipe visual, untuk teknik penyampaian tugas daring juga paling banyak bertipe visual. Lalu untuk kesulitan selama kuliah daring paling banyak adalah auditori. Untuk alat bantu pembelajaran paling banyak secara visual. Aktivitas yang kurang disukai oleh mahasiswa paling banyak juga secara visual. Dan untuk tempo presentasi yang tepat juga secara visual. Lalu cara mahasiswa mempersiapkan presentasi lebih banyak ke tipe auditori. Lalu kemudian kondisi belajar dengan keributan di sekitar paling banyak dengan tipe auditori. Dan yang terakhir tentang seni favorit mahasiswa selama pembelajaran daring paling banyak bertipe auditori. Jadi diperoleh rata-rata tipe visual sebanyak 41,4 atau sekitar 40,19%. Lalu untuk tipe auditori sebanyak 36,31% dan sisanya untuk tipe kinetis sebanyak 23,5%.
Berdasarkan tabel 1 tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tipologi belajar yang banyak diminati pada format tugas, teknik penyampaian tugas, alat bantu pembelajaran, aktivitas yang kurang disukai, dan tempo presentasi adalah dari aspek visual. Sedangkan pada tipe pembelajaran dan kesulitan selama kuliah daring, aspek auditori merupakan yang paling diminati. Aspek visual adalah salah satu tipologi belajar mahasiswa dalam mempelajari materi perkuliahan melalui penglihatan dan pengamatan. Pada pembelajaran daring ini, interaksi mahasiswa dengan dosen lebih banyak dilakukan melalui penyajian gambar, teks, slide presentasi PowerPoint, dan video yang sifatnya visual, sehingga tipologi mahasiswa didominasi oleh aspek visual. Mahasiswa pembelajar visual lebih suka belajar melalui saluran visual seperti platform yang banyak digunakan dosen dalam pembelajaran daring seperti ini. Sedangkan tipe pembelajaran mahasiswa lebih didominasi oleh tipologi auditori. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian berupa minat mahasiswa terhadap musik lebih tinggi dibandingkan dari seni rupa dan seni tari. Kebiasaan kegiatan telekonferensi dosen dengan mahasiswa lebih banyak disukai, sehingga sistem pembelajaran daring dapat mengoptimalkan interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui forum diskusi yang terdapat pada suatu media. Pada pembelajaran daring, tipologi kinestetis adalah yang paling sedikit diminati oleh mahasiswa. Hal ini karena aktivitas kinestetis belum memungkinkan untuk diterapkan pada sistem pembelajaran daring ini, sehingga mahasiswa belum memungkinkan untuk melakukan praktik secara langsung. Aktivitas pembelajaran yang paling tidak diminati mahasiswa selama pembelajaran daring adalah dengan pemberian tugas. Selain itu, mahasiswa kurang menyukai pembelajaran daring dengan berdiam diri tanpa aktivitas. Penjelasan dari dosen secara langsung pada pembelajaran daring ini dibutuhkan oleh mahasiswa. Adanya tugas yang menumpuk merupakan salah satu hambatan yang dirasakan mahasiswa selama pembelajaran daring. Pemberian tugas oleh dosen sebaiknya juga mempertimbangkan dari kondisi mahasiswa itu sendiri. Selama proses pembelajaran daring, mahasiswa mengalami beberapa hambatan dan kesulitan. Kesulitan yang dialami oleh mahasiswa yaitu dalam mengingat informasi yang diberikan oleh dosen dan memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Untuk itu, diperlukan adanya sebuah evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Evaluasi ini digunakan untuk memprediksi suatu rancangan penerapan pembelajaran yang tepat diterapkan dalam kondisi pembelajaran daring ini. Hambatan lain yang dialami oleh mahasiswa berkaitan dengan kondisi atau perasaan mahasiswa pada saat pembelajaran daring secara langsung dengan dosen melalui platform video. Mahasiswa merasa mudah terganggu oleh keributan di sekitarnya. Artinya, kondisi lingkungan belajar di sekitar mahasiswa mempengaruhi proses pembelajaran. Kondisi lingkungan merupakan hal yang penting dalam pembelajaran daring ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa format tugas, teknik penyampaian tugas, alat bantu pembelajaran, aktivitas yang kurang disukai, dan tempo presentasi didominasi oleh tipe visual, yaitu masing-masing sebesar 54,4%, 41,7%, 47,6%, 43,7%, dan 82,5%. Sedangkan pada tipe pembelajaran mahasiswa dan kesulitan selama kuliah daring didominasi oleh tipe auditori, yaitu sebesar 45,6% dan 40,7%. Berbeda dengan tipe kinestetik, jumlah mahasiswa relatif sedikit, baik pada tempo presentasi, cara mahasiswa mempersiapkan presentasi dan seni favorit yang masing-masing presentasenya sebesar 2,9%, 15,5%, dan 13,6%. Akan tetapi, bisa jadi hal ini terjadi dikarenakan aktivitas gerak jarang dilakukan pada pembelajaran daring, sehingga jumlahnya tidak signifikan. Kemudian saran dari kami, dosen-dosen sangat perlu untuk memperhatikan dari kebiasaan mahasiswa, terutama kondisi mahasiswa sendiri. Bagaimana cara mahasiswa lebih mudah untuk menangkap, karena itu juga penting agar mahasiswa nggak cuma mengikuti online kelas online ini
dengan hanya sekadar formalitas mengikuti gitu, tapi juga lebih hikmat. Dan ketika mahasiswa menyerap ilmu dengan mudah, dengan paham, sehingga waktu yang online ini tidak terbuang dengan sia-sia. Sekian pembahasan jurnal kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.